Fenomena HIV/AIDS kini tengah menghebohkan masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA, dalam periode 1991 hingga 2021, terdapat 5.943 kasus positif HIV di Bandung. Dari angka tersebut, 11% yang positif HIV adalah ibu rumah tangga. Sebagai informasi, HIV/AIDS bisa masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Perilaku yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko, baik itu homoseksual ataupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, dan penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Menanggapi fakta tingginya kasus positif HIV di Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, memberikan solusi yang out of the box untuk menekan angka penyebaran HIV/AIDS. Menurut Kang UU, solusi untuk menekan meningkatnya angka penyebaran penyakit HIV/AIDS adalah menikah bagi anak-anak muda dan berpoligami bagi yang sudah menikah. Atas pernyataannya soal poligami tersebut, Kang UU menjadi auto viral terutama di media sosial, bahkan mengalahkan Ferdy Sambo dan Kamarudin. Bahkan, kata poligami sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter. Sebenarnya apa sih yang mendasari Kang UU memberikan solusi yang anti-mainstream seperti ini? Jadi, menurut mantan Bupati Tasikmalaya ini, hasrat seksual adalah hal biologis yang manusiawi dan tetap harus disalurkan dengan cara yang benar sesuai syariat agama. Apalagi di era digital ini, mudah ditemui konten-konten yang menarik perhatian mata dan membangkitkan hasrat seksual. Kecanggihan teknologi memudahkan generasi muda untuk nakal dengan berselancar mencari hal-hal yang berbau dan memancing hasrat seksual. Oleh karena itu, kader dari Partai P3 ini mendorong keluarga di Jabar agar memberikan dukungan bila anak-anak muda di keluarganya berkeinginan untuk menikah. Jadi, menurut Kang UU, anak muda yang sudah kebelet menikah, jika dihalang-halangi, dikhawatirkan akan lebih parah lagi nampaknya. Selain solusi untuk anak muda, fenomena kaum ibu rumah tangga yang juga banyak tertular HIV/AIDS, salah satu solusi yang diberikan oleh Kang UU adalah suaminya tidak jajan sembarangan. Menurut Kang UU, apabila suami tidak cukup dengan satu pasangan, maka sang istri sebaiknya mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Nah, jadi menurut Kang UU, daripada seolah-olah suaminya tidak suka poligami, tapi ternyata diam-diam jajan di luar sehingga menularkan HIV/AIDS ke istrinya sendiri, mendingan sang istri memberikan keleluasaan bagi suaminya untuk berpoligami. Toh, agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil. Itu kata Kang UU. Oleh karena itu, Kang UU berpesan agar para suami harus mampu berkomunikasi dengan istrinya kalau merasa punya kemampuan untuk berpoligami. Bahkan, Kang UU mengaku siap memfasilitasi warganya yang ingin menikah lagi demi mencegah penyebaran HIV/AIDS. Kang UU bahkan berencana mengadakan nikah massal bagi warganya yang berkeinginan menikah tapi tidak punya biaya. Pertanyaan saya,
Sudahkah Kang UU mengantongi izin dari istrinya sendiri untuk poligami? Atau mungkin saat ini Kang UU memang sudah berpoligami? Makanya Kang UU sangat percaya diri memberikan tutorial kepada para warganya untuk segera menyusulnya. Untuk mensukseskan program pencegahan penularan HIV/AIDS ala-ala Wagub Jabar ini, saya punya ide untuk Kang UU. Barangkali Kang UU bisa buka kursus tutorial berkomunikasi untuk mendapatkan izin poligami kepada warganya. Atau mungkin buka kelas khusus yang menawarkan mentoring ilmu poligami. Nah, kalau itu sih jadi saingannya Kiai Haji Hafidin, si ahli poligami pemilik pondok pesantren Mahat Yasma di Banten. Kenapa seorang pejabat daerah mengidentikan HIV/AIDS hanya dengan aktivitas seksual? Atau jangan-jangan memang hanya itu yang ada di pikirannya? Sungguh disayangkan, seorang pejabat daerah tidak memberikan solusi yang lebih cerdas dan edukatif. Padahal, penularan HIV/AIDS juga bisa lewat pertukaran jarum suntik narkoba. Usulan poligami, jika dipandang dari sudut agama, mungkin tidak berbahaya. Tapi, konsekuensi lain seperti budaya harus pula diperhatikan. Masalah poligami masih menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat kita. Pernikahan baik itu monogami ataupun poligami seperti yang diusulkan oleh Wagub Jabar tidak bisa menyelesaikan persoalan HIV, apalagi dianggap sebagai solusi pencegahan HIV/AIDS. Poligami dan pernikahan di usia muda malah akan menjadi pintu gerbang pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah harusnya memberikan penyadaran yang lebih cerdas tentang konteks pernikahan yang bukan hanya soal menaati perintah agama dan menjauhi perbuatan zina. Makna pernikahan dalam banyak keyakinan dan agama adalah tentang kesanggupan dua orang individu untuk berkomitmen saling menghargai dan bertanggung jawab pada kehidupan, saling melindungi dan menjaga pasangan, dan meraih kehidupan yang sejahtera sebagai pasangan yang saling menghargai satu sama lainnya. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sederhana seperti saling setia terhadap pasangan, menghindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Pemerintah bisa memberikan solusi yang nyata dalam pencegahan penularan HIV/AIDS adalah dengan menggalakkan tersedianya pendidikan kesehatan seksual reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari usia remaja sekolah sampai kepada lingkaran sosial yang sudah ada di masyarakat seperti Karang Taruna, pertemuan PKK, ataupun posyandu. Harusnya negara mendorong semua anak dan remaja untuk menempuh pendidikan atau mendapatkan aktivitas serta haknya sebagai pribadi dan individu untuk berkembang dan maju. Bukannya malah didorong untuk menikah muda hanya karena dianggap sudah kebelet. Pejabat daerah harusnya lebih berhati-hati membangun narasi, apalagi menyangkut masalah sensitif seperti poligami. Jangan memberikan statement yang tidak intelektual dan malah mempermalukan diri sendiri. Saya Yanti, undur diri.